تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفاتحة على ما نواه النبي والسلف الصالح والعلماء العاملون المؤمنون المخلصون أن الله يكتب نياتنا في نياتهم وعلمنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وأن الله يفرح علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا وعلى طلابنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يجعلنا وإياهم من العلماء العاملين الهادين المهتدين غير الضالين ولا المضلين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hatta tafaddala alaina kunna min raki'in wa raki'at wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Hadratul afadhil, para kiai, para ustadz sesepuh ini sepuh, terkhusus juga hadir di tengah-tengah kita para pengasuh mudir ma'had Al-Furqan, para wali santri, bapak ibu hadirin, perwakilan dari desa maupun dusun yang sama-sama kita juga muliakan, adik-adik kami, anak-anak kami yang insya Allah hari ini begitu berbahagia, penuh dengan sukacita. Semoga hadir kita ini akan membawa berkah, selalu dalam lindungan dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya teringat ketika ada istilah khutbatul wada, karena saat ini kita melakukan haflah. Kalau dalam tema besar kita saat ini haflatul takharruj wa khutbatul wada, ada satu kata-kata yang mungkin jadi sederhana, tapi seringkali kita tidak ingat bahwa ternyata Rasulullah dulu melakukan haji itu hanya sekali, yaitu haji wada. Dan beliau melakukan khutbah wada di atas Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah gunung pertemuan dari dua manusia yang sekian ratus tahun dipisah oleh Allah, padahal statusnya suami dan istri. Namanya Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Di atas gunung ini Rasulullah berkhutbah panjang lebar tentang berbagai macam pondasi-pondasi kehidupan. Yang hadir ketika itu, kalau di dalam Ibn Katsir disebut tidak kurang dari 114.000 umat Islam. Semua bersuka cita, berbahagia, kecuali hanya satu orang. Satu orang ini menentukan dan akhirnya menjadi fondasi hukum fikih. Siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sesaat setelah Rasulullah berkhutbah dengan panjang lebar yang terucap dari lisan beliau, idza tammal amru bada nafsu.
Ketika sesuatu itu sudah mengalami kesempurnaan, maka akan tampak kekurangan-kekurangannya. Salah satu daripada ada istilah wadah itu, bagaimana setelah sekian tahun digembleng, selalu berupaya untuk mengevaluasi diri, evaluasi, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Maka inti daripada wadah di sini sesungguhnya adalah bagaimana kita merasa serba masih kurang. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Karena kuncinya ada di kalian, adik-adikku, anak-anakku saat ini. Jadi sebenarnya ini yang peserta haflahnya yang di mana, Ustaz? Oh, di samping ini ya, ada tapi ya. Ada. Yang penting kan itu bukan wali santrinya. Kalau wali santrinya kan sudah di atasnya. Jadi sesungguhnya kalian itu saat ini sudah dikasih kunci. Sekian tahun di sini itu sudah dikasih kunci. Karakter kunci itu kalian harus paham. Ini kunci untuk kunci apa? Nah, itu kan. Jangan sampai pulang akhirnya buka lapak jadi tukang kunci. Nah, itu tukang kunci jadinya. Ya. Tapi kunci ini adalah untuk buka gudang yang namanya masyarakat. Di sini hanya kunci, kembangkan sendiri. Kalau kunci hanya satu, maka bagaimana kunci ini bisa untuk membuka lapangan yang ada di masyarakat dengan berbagai macam model, gaya, dan karakter masyarakat. Bisa nggak kira-kira? Lah, teskisnya Ustaz, ya, teskisnya adalah kira-kira kunci Al-Furqan ini kok kayak buka warga di mana ini diterima nggak? Diterima apa enggak? Mohon maaf, saya dulu 2005 ketika tidak ada keinginan untuk merintis pesantren, ya. Karena saya ini kontraktor, pindah-pindah kontrak. Suatu saat ketika dikontrak sebuah rumah kontrak itu diikuti 1, 2 anak, 1, 2, 3, 4 anak. Akhirnya habis subuh, habis maghrib tak ajak ngaji di masjid di depan rumah kontrakan. Akhirnya pelan-pelan jadi 8 anak di kontrakan saya itu. Padahal ini sudah kontrak, diikuti beberapa anak yang ingin ikut ngaji. Akhirnya dari 8 itu saya bingung, ini nggak ada tempat. Maka akhirnya Allah pertemukan dengan seseorang, dipinjami tempat. Setelah dipinjami tempat, akhirnya berkembang jadi 12 anak. Dilalah itu apa? Loh, qadarullah. Ya. Akhirnya berkembang, ada santri laki, ada santri perempuan. Bikin sebuah bangunan lantai 2 atas bawah. Anehnya saya berani untuk yang atas tak pakai untuk anak laki, yang bawah anak perempuan. Bayangkan. Nah, itu resikonya besar kalau nggak hati-hati. Wow, jalannya aja sama, yang laki di atas, yang perempuan di bawah, itu beratnya setengah mati. Tapi alhamdulillah semakin berjalan, maka akhirnya saat ini sudah kurang lebih 300 yang putri, yang laki kurang lebih 150-an lah. Diareng-areng itu. Para bapak ibu hadirin, maka sesungguhnya yang paling pokok adalah bagaimana anak-anakku ini sudah dikasih kunci. Kunci ini kira-kira bisa nggak diterima oleh warga? Nah, itu lebih. Maka nanti coba selalu dievaluasi, kira-kira santri Al-Furqan itu nyemplung itu bisa nggak berbaur dengan masyarakat. Jangan akhirnya pulang sambil bawa kunci, ya siapa sih gelem? Ya sudah, selami aja, ikuti, masuk, nyambung dengan mereka. Begitu sudah diterima, lakukan apapun. Modal utamanya adalah
bagaimana kunci ini bisa membuka dulu. Begitu sudah bisa membuka, di dalam ada apa, pahami karakter dan lain sebagainya, pelan-pelan dan pasti. Insya Allah itulah ladang yang sesungguhnya. Maka manfaat kunci ini, tidak tambal amru badanak suku. Maka Al-Furqan saya yakin pasti ada tahapan-tahapan evaluasi. Apalagi ini daf'ah al-ula. Ya, coba sih tes kis ini. Kira-kira tadi kunci temenan apa? Mulai tambah dagang kunci. Para bapak ibu, para kiai, para ustadz yang saya muliakan, saya belum mukadimah tadi. Ya, tapi mukadimahnya ikut yang awal aja. Karena mohon maaf saya minta awal itu. Di sini saya langsung ke Pasuruan karena kebetulan di detik yang sama anak saya juga wisuda di pondok di Pasuruan. Perjalanannya 2 jam. Mudah-mudahan nanti sebelum zuhur saya sudah nyampe Pasuruan. Takutnya nanti wisuda sudah buyar, anak saya kasihan, nggak ada yang nyambut gitu. Karena dua. Bapak Ibu hadirin, berkaitan dengan Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Innalillahi ahlaini fi hadhihi dunya. Sesungguhnya Allah itu punya 2 keluarga di muka bumi ini. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarganya Allah. Wa khassatuhu, dan orang-orang yang diberikan keistimewaan. Tidak hanya keluarga, akan tetapi juga akan diberi banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Maka bersyukurlah para bapak, para ibu, anak-anaknya, meskipun dipaksa ya, karena tidak ada santri masuk pesantren tidak dipaksa, dengan berbagai macam cara. Dari keterpaksaan itu akhirnya berbuah menjadi kebiasaan. Ini penting. Maka santri pasti harus mengikuti nidom, aturan main yang telah dibikin oleh pesantren dalam rangka apa? Keterpaksaan berbuah kebiasaan. Begitu sudah pada tahap kebiasaan, insya Allah akan lahir sebuah watak. Kalau merubah watak itu sulit. Merubah watak itu sulit, tidak bisa. Watak saja tidak cukup. Ternyata ada satu yang lebih dibutuhkan. Setelah akhirnya menjadi sebuah watak, maka akan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, yang paling utama saat ini adalah membentuk anak-anak selalu membutuhkan Al-Quran. Harusnya Bapak Ibu bersyukur, anak-anaknya dipaksa. Kalau seandainya enak-enakan, ustaz-ustaz yang ada di sini turu wae, mikir anak bojone dhewe lebih enak. Kenapa harus mikir anak orang lain dengan berbagai macam resikonya? Saat ini resiko soal santri di mana-mana, fitnah pesantren di mana, miris bagi kita dan orang-orang yang menjadikan sudah tidak mudah. Ada pembunuhan di mana-mana, sampai naudzubillah ada pembunuhan antar santri. Ini fitnah akhir zaman. Maka bersyukurlah panjenengan, dari diawali dengan dipaksa akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Insya Allah akan menjadi sebuah watak baru, kemudian menjadi sebuah kebutuhan. Ketika sudah menjadi kebutuhan, inilah yang disebut dengan generasi Qur'ani. Qur'ani baru disebut sebagai generasi Qur'an. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah sampaikan, Inna afdalan nasi fi hadhihi dunya ba'dal anbiya al-ulama tsumma hamalatul Qur'an.
Sesungguhnya di muka bumi ini ada manusia-manusia yang mulia di sisi Allah. Setelah para nabi adalah al-ulama, summa hamalatul Quran. Yang ketiga adalah para penghafal Al-Quran. Tidak hanya penghafal, hamilul Quran itu tidak hanya hafidul Quran saja, tapi amilul Quran, yaitu orang-orang yang berupaya mengamalkan apa yang telah dia baca dari Al-Quran ini. Allah memiliki orang-orang istimewa dari para nabi, para ulama. Yang ketiga diduduki oleh para penghafal Al-Quran. Fatuba lihamalatil Quran. Maka berbahagialah anak-anak yang saat ini berupaya untuk memaksa diri, membiasakan diri, menjadikan watak untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yang saya yakin bagi orang tua panjenengan semua akan memperoleh apa yang panjenengan tanam saat ini ila yaumil qiyamah, insya Allah. Jangan pernah kecil hati. Fatuba li hamalatil Quran. Berbahagialah para penghafal Quran. Apa kebahagiaan mereka? Satu, Rasulullah sampaikan, yakhrujuna minad dunya kama yakhrujul anbiya. Mereka akan mati, meninggal dalam keadaan model gaya seperti meninggalnya para nabi-nabi Allah. Wa yub'atsuna min quburihim ma'al anbiya. Mereka akan dikumpulkan dengan perkumpulan para nabi Allah. Wa ya'khuduna thawabat anbiya. Mereka akan memperoleh bagian pahala seperti pahala yang Allah berikan kepada para nabi. Fatuba lihamalatil Quran. Berbahagialah yang saat ini menghafal Al-Quran. Berbahagialah orang tua yang bisa memaksa anaknya untuk menghafalkan Al-Quran, meskipun walau harfan, meskipun hanya satu huruf. Jangan kecil hati dengan anak-anaknya menghafalkan Al-Quran, menjadi garansi dengan insya Allah ikun min azabil al-qabri, menjadi penghapus, penebus jenengan dijauhkan dari fitnah kubur melalui anak-anak jenengan. Insya Allah anak menjadi syafaat kedua orang tuanya. Anaknya siji, anaknya 10, masih satu aja gitu. Nah, saya tidak bisa, istri saya sudah nggak mau, maunya harus hanya 2. Ya gimana jadinya kalau nggak mau? Ya pokoknya bikin yang sebanyak-banyaknya gitu. Boleh Pak Hari ngajari. Ya meneng-menengan aja ngomong-ngomong kayak konangan gak aman. Itu Bapak Ibu hadirin. Tahapan di dalam Islam kita ini sesungguhnya melalui sebuah jalan, ya. Jalan itu kalau di dalam bahasa Al-Quran, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Dari tahapan tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi, ada 4 itu. Saat ini kita posisinya kemarin tidak ada, setelah ada. Nah, kemarin baru aja tidak ada, sekarang baru ada. Dan tidak lama habis ini tidak ada. Setelah tidak ada akan diadakan lagi oleh Allah. Dan itulah ada yang sesungguhnya, karena tidak ada lagi setelahnya. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Berarti investasi jenengan hanya sekian menit, sekian detik di sini, harapannya untuk sekian waktu yang tidak terbatas. Paling jenengan hidup hanya berapa menit, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun di sini dalam rangka untuk menginvestasi kehidupan yang tidak akan pernah ada. In khairun wa khairun wa in jarun. Sudah habis. Api ya bejane, api lek elek ya. Kok awalnya wis dikepuli mungkar nakir, awal. Nak mari-mari naudzu billah melalui Al-Quran. Tahapannya itu
Tahapan yang kedua, Imam Ibnu Arabi memiliki satu kitab namanya Futuhatul Ilahiyah. Di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah itu beliau menukil satu kalimahnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i melalui kitab beliau namanya Majma'ul Ulum wa Matla'un Nujum. Di dalam kitab Muqaddimahnya Ibnu Arabi ini beliau sampaikan bahwa Imam Syafi'i itu saking ahli Al-Quran, di samping usia 9 itu sudah hafal Quran. Kalau panjenengan usia berapa hafal apa? Syafi'i itu 9 tahun sudah hafal Quran. Tidak hanya hafal Quran, beliau sampai sesuatu yang dianggap sepele. Apa contohnya? Saya tanya kepada semuanya, jumlah huruf di dalam Quran berapa? Saya ngitung ya Imam Syafi'i cilik, dulinane lho. Ngitung huruf Quran, kan jenengan dulinane lho. Nyekel HP. Ya. Dari anak kecil sampai yang tua, cekelane. Imam Syafi'i mainannya apa? Usia 9 tahun hafal Quran. Begitu sudah hafal, dulinan Quran, oh sing dihitung huruf Al-Quran. Kira-kira siapa yang tahu? Ini panjenengan dengan usia berapa? Jumlah huruf Quran ada berapa? Kita Pak Ali. Berapa kira-kira? 1.027.000. Kok tadi kira-kira ada yang bisa jawab itu paling hadiah umroh. Imam Syafi'i 1.027.000. Jumlah kata, jumlah kalimat, jumlah ayat. Ada huruf, ada kalimat pas ada di tengah Al-Quran dan panjenengan seringkali buka dan pasti tahu dan pasti baca. Apa? Kata-kata yang ada di tengah Al-Quran pas. Waliyatalattaf. Ini perintah Allah loh. Ini sindiran untuk kita semua. Ya. Dan hurufnya yang paling pas di tengah apa? Bukan kalimat tadi, bukan kata, tapi hurufnya apa? Fa-nya. Waliyatalattaf itu artinya apa? Jadilah manusia yang latif. Itu perintah Quran. Wadde tulisannya wal yatalattaf wala yushirun nabikum wal yatalattaf sing lembut. Lek duwe bojo sing sayang, lek duwe anak sing sayang. Itu lek duwe tonggo, punya teman, punya saudara, punya ini sing sayang, sing lembut. Ini itu kaitannya dengan hati, karena manusia itu dimensinya banyak. Mohon maaf yang saya beri, Asy-Syafi'i juga bilang terminologi manusia itu ada macam-macam. Siji ora jenenge bashar. Bashar itu siapa? Ya manusia. Di dalam Al-Quran Allah menyebutnya kurang lebih 64 kali, 64 apa 65 kali. Basyarun itu makhluk biologis. Bashar. Kayak Rasulullah itu kan basyarun lakan basyar, manusia sama persis seperti kita, matanya, hidungnya, mulutnya, tangannya, kakinya sama persis, tidak ada beda. Itu basyar. Allah menyebutnya 64 atau 65 kali. Ini secara fisik. Tapi ada yang disebut Al-Quran dengan Al-Insan. Ini jumlah penyebutannya juga sama. Ini manusia yang punya rasa, perasaan. Karena hewan tidak punya perasaan. Tapi anehnya sekarang, hewan yang tidak punya perasaan, itu mesti sosok barang anaknya. Ngerti lah ini bojone, itu bojo tonggone, itu ngerti. Ngelak menungso, jari punya perasaan, sampai nggak ngerti itu bojone tonggone, aku bojoku itu orang. Ya,
Ini yang disebut di dalam Al-Quran lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum qulubun la yafqahuna biha ulaika kal an'am bal hum menungso. Ini Allah menyebut al-insan disebut 65 kali. Siapa mereka? Berperasa. Kudune waliyatalotof tadi lebih banyak ada pada manusia. Ojo saiki hewan iso sabar nang anake nang bojone. Lah jenengan kuwi bojo siji gak pateti belanjani apa meneh loro apa meneh telu. Maka ibu-ibu seandainya nyuwun sewu mohon maaf bapaknya anak-anak ini kok gak belanjani terus panjenengan marah, itu normal nggak? Normal betul? Normal. Jenengan sebagai suami harus bersyukur, alhamdulillah bojoku normal. Kayak tak belanjani ngamuk nang aku. Seandainya jenengan punya istri gak dibelanjani terus mesem-mesem, hati seneng apa susah? Hah? Ojo-ojo sing belanjani koncone. Hati-hati. Nah, itu normal, disyukuri. Perasaan insan namanya. Manusia yang secara psikologi punya perasaan disebut dengan al-insan. Tapi belum seberapa ini. Jadi An-Nas, kemudian Al-Insan, Al-Bashar, kemudian Al-Insan. Yang terakhir ini An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin. Allah menyebut 245 kali. Banyak. Kalau tadi hanya 64, 65, sekarang 200. Ada apa? Ternyata nas itu adalah manusia sosial. Tidak akan pernah mampu hidup sendiri. Jadi jenengan normal. Ketika dulu nggak punya istri, ingin punya istri. Nabi Adam itu nggak, meskipun di tempat yang paling nikmat, tapi tidak punya teman. Bagaimana bisa menikmati? Oh, nggak ada orang lain. Akhirnya minta kepada Allah. Akhirnya bikin satu makhluk baru namanya Hawa. Begitu ketemu masalah. Ya. Kita kan masih ingat Nabi Adam kena kasus itu. Iya, kasus apa? Itu skenario-nya apa? Anjir, ojo nyalahno Nabi Adam. Nabi Musa kan nyalahkan Nabi Adam, kok gara-gara Adam ini awal diri sorong di dunia. Akhirnya Nabi Adam apa jawab Musa? Saya jadi seperti ini 50.000 tahun sebelum ada saya, Allah sudah nyatut di Lauhul Mahfuz, namanya qadha dan qadar. Iya kan? Qadha dan qadar. Tidak bisa, ya inilah harus dinikmati, harus disyukuri. Buktinya apa? Kita bahagia ketika ada orang lain ikut bahagia. Ini namanya Anas, karena makhluk sosial. Kalau jadi wong uripe seneng dhewe terus seneng mesem-mesem dhewe itu wong enggak? Lek mesem kudune bareng. Berarti ketika ada saudara seneng kepada saudaranya normal, ada suami seneng kepada istrinya normal, ada tetangga ketemu tetangga rukun itu normal. Karena kita tidak mampu untuk bahagia kan? Berbahagia itu harus bareng-bareng. Cukup ya, sudah. Berbahagia itu harus bareng-bareng, jangan sendirian. Disebut orang kaya itu kalau dalam Kifayatul Atqiyah, Syekh Bakrisato menyebut wazhad wa lafaqdu ala qatikal bika bil mali lafaqdu lahu taku aqola. Orang kaya itu, orang zuhud itu adalah bukan orang yang nggak punya harta, tapi muslim yang kaya raya tapi harta kekayaannya dibuat mainan. Bahagia dengan memberi orang itu baru disebut sebagai orang zuhud. Jenengan ini lek ngewahi uang terus hati seneng cukup. Mau apa? Butuh apa lagi? Jangan menganggap kaya ketika masih kurang. Ternyata yang kaya sesungguhnya orang butuh. Maka Hikam dan menyebutnya gitu. Jenengan sekaya apapun saya butuh, itu orang kaya enggak? Lek
duwe apa-apa terus ora butuh apa-apa. Sugih ndak? Lah pilih ndi? Pilih mana? Oh, bersaake-ake terus kurang. Itu sifat dasar tadi anas, makhluk so. Ya, ini taruhannya di hati kita masing-masing. Maka Rasulullah bilang, lek kate lapo-lapo istantik kolbak, ajak ngomong hatimu, istafti kolbak, jaluk ajari hatimu. Karena di dalam hati itu ada kok rukolbi, isi hati yang paling dalam, di dalamnya ada namanya basirah. Basirah ini menjadi modal utama kita bisa mengenal siapa diri kita. Dengan begitu kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan kuncinya ada di Arafah, di sebuah jabal namanya Jabal Rahmah, di tengah-tengah lembah namanya Padang. Ingin beritahu badan bareng-bareng Arafah, cikal bakal manusia. Uang lewis lali yang awake. Kalau meneh wong liya ya kan. Lah sapa meneh nang pangerannya. Dia tidak tahu dia berasal dari mana. Hanya dari dua orang, Adam dan Hawa, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Namanya Rahmah. Al-Qur'an bilang waliyatalattof. Kanjeng Nabi dalam wadahnya tarohamu. Nah, itu kan. Waliyatalattof Jabal Rahmah, terus tarohamu, itu di dalam Hujatul Wada'nya, khutbah wada'nya Rasulullah. Sudah. Yang berapa sekarang? Yang berapa? Tahapan-tahapan sekarang belum saya punya bagi kita semua orang tua. Di dalam Al-Quran Al-Jumu'ah ayat 2 insya Allah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kita punya anak ini dari usia 1 sampai 10. Kewajiban orang tua adalah ya apa carane anake iso maca Al-Qur'an dengan berbagai macam metode. Yatlu 'alaihim ayatihi, itu tilawah. Kewajiban orang tua yang paling pokok. Di samping juga ketika usia 7 mulai diperintah sholat, usia 10 rokok kasar merintah sholat. Itu perintah Al-Quran dan hadis. Di samping juga Rasulullah perintahkan alimu auladakum as-sifahata wa rimayata. Anak yang kudu sehat. Jadi kan lek mondokno wae bayar SPP ya kudu. Ojo sampai ngenteni di tagih. As-sibahata wa rimayata ini ngajari anak fisik sehat. Ya apa? Ya gizinya sih enak, sing apik. Waktu olahraga ya olahraga. Ya apa carane anak ini bidiknya selalu tepat karena dia mudah konsentrasi. Itu kan as-sibahah itu artinya sibahah itu artinya berenang. Sama halnya dengan kata dasar subhanallah, konsentrasi. Sibahah itu sabbaha, yusabbihu, tasbih. Maka ketika panjenengan pingin anaknya ini konsentrasi di pondok, terutama ibunya, mohon maaf, sing akeh riyadhone nang bengi iku ya ini anake, ojo eling bapak ya anak itu. Ini kok anak sing di pondok dari lisannya kalau ibunya. Itu gimana? Minimal panjenengan begitu bangun tidur kemudian biasanya apa? Jam 3, jam setengah 4 itu bangun langsung ke jeding, balik lagi apa? Ya, itu langsung sholat tahajud, nggak tahu 2 rakaat 4 rakaat, begitu selesai dari lisan jangan pernah lupa di Fatihah ya nanti minimal 41 kali. Nah, insya Allah anak ini gampang konsentrasi. Konsentrasi, insya Allah gampang cepat lari ngaji. Nah, ibu Al-Fatihah ila ruh wa jasadi ibni, anak saya yang nomor 1 ini Fatihah 41 kali. Kenapa harus ibu? Soalnya sing mandiri atau kanggo anak ibu lah terus bapaknya kok turu kok. Riyadhahnya bapak itu mencarikan rezeki yang halal. Itu jauh lebih berat daripada riyadhahnya itu.
mencarikan rizki yang betul-betul halal. Kok ono titik ya, sekian 0, sekian persen kecampuran haram, bisa nggak beda? Nah, tidak bisa. 100.000 ada yang 100 rupiah aja haram nyun sewu, maka akan masuk ke dalam perutnya anak dan akan menjadi darah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru auladi, kata Rasulullah. Tak pantes dari wong alim, tak pantes dari ahli suarga, tak pantes dari wong ahli ngaji. Ini anak-anak yang terbangun melalui bagi orang tua, terutama bapak kan berat nyarikan rezeki yang halal. Oh, kadang saat ini aja kita mikir iki halal, iki haram, di tengah-tengah namanya syubhat, iya kan? Wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rata-rata manusia enggak ngerti iki halal, iki haram, iki apa? Jelas kalau kayak halal istiqai halal itu itu mempermudah. Hati-hati. Kenapa? Karena la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Rata-rata manusia saiki wis gak patek ngereken iki syubhat. Syubhat apa? Tengah-tengah antara halal haram, anggap aja haram, anggap aja halal. Itu tergantung di satu yang suruh alaihim ayatihi, jadi anak diajari maksimal 10 sudah khatam Al-Quran. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oh sudah, nanti ada lagi, pokoknya maksimal 10 anak sudah khatam. Khatam bukan hafalnya, khatam. Baru tahapan yang kedua 11 sampai 20 wa yuzaki, akhlaknya ditoto senyapi, sopan santune, cara ngomongin, itu kan? Nyun sewu, mohon maaf, ngapunten, itu kan penting. Matur nuwun, itu penting. Kula rumiyin, itu penting bagi kita, anak-anak kita. Wa yuzaki namanya tazkiyah, itu namanya pensucian jiwa. Arek lembut, gak ngamukan, gak ngelingan, gak medit. Ini perilaku. Ini kewajiban orang. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yu'allimuhumul kitab. Begitu sudah selesai ini tahapan sampai SMA. Baru setelah itu masuk kuliah dimanapun monggo silakan. Ilmu Allah tersebar di mana-mana. Silakan mau pakai jurusan apapun. Ya. Panjenengan meskipun ahli pengobatan, lek ngobati mujarab, tapi nggak pernah mau kuliah di kedokteran, nggak mungkin jadi dokter, jadi dukun, jadi rukun, ahli soko, nggak kuliah dokter. Ya, meskipun didasari dengan Al-Quran ini, pokoknya kuliah cari kedokteran. Kalau bisa ahli hukum ya sudah jadi lawyer di pojok, lawyer kok isinya non muslim, apa itu? Si kompol itu kan banyak ya. Muslimin di kalah cok. Meskipun itu fardu kifayah. Yu'allimul kitab. Baru 31 sampai 40 wal hikmah. Wis rada bijak. Kagetan. Gitu loh, bijak itu enggak kagetan. Jadi kan jadi orang tua itu jangan kagetan. Wong gak kagetan ini maksudnya apa? Pas duwe ya mesem. Gak duwe ya mesem, itu gak kagetan sebenarnya. Iya. Kena masalah ya biasa, nggak kena masalah juga biasa. Pas panen biasa-biasa, nggak panen juga biasa. Bisa nggak kira-kira? Ini mau mati rasa ini. Mau mati rasa itu artinya mau melakukan apapun nggak pernah terdikte oleh siapapun. Wong kate mesem kok ngenteni tangga mesem. Aku mau mesem tangga, ora tau mesem kok kongkon mesem. Eman rugi ya. Itu. Sampai akhirnya kate dowo ae didelok isuk iki biyen tau dowo apa ora tangga kuwi. Oh, kalau catetane ya ora usah dowo. Berarti kita melakukan apapun nunggu orang lain. Kapan akhirnya melakukan sesuatu? Wong selalu menunggu.
pingin mesem nunggu orang mesem, pingin ngasih nunggu orang lain ngasih, pingin olok salam nunggu orang lain olok salam. Ya nggak sehati, nggak selesai. Itu hikmah namanya. Saya singkat. Baru yang tahapan yang setelahnya 1, 2, 3, 4 sudah kan tadi. Tahapannya apa? Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, ketika kita usia 41 sampai ke atas, baru ada satu konsep namanya Allahumma Rabbana. Apa itu? Falamma balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah qala. Orang tua bagi kita semua sinakan dungone, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati Rabbi inni tubtu ilaika wa inni minal itu si anak tahapan kita 40, 50, 60, 70, 80 dan ke atas. Ketika sudah 80 ke atas ini berlaku itu. Jadi orang tua banyak bersyukur, banyak mendoakan anak. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka. Apa syukur ini? Di samping juga ketika itu panjenengan Rasulullah sampaikan tidak balagha umri ummati arba'in afaituhu anil balaya salah. Lah sehat jiwarakane selesai. Wa idza balagha khamsina sana habbtu ilaihi inaba. Sudah mulai tak buat dia suka mencari jalan tobat. Usia 50 sampai sudah itu jenengan sudah harus banyak senang dengan kajian-kajian. Pengajian dimanapun ikuti. Suami istri bareng sepeda motor ikut ngaji di mana-mana. Nikmat selesai. Wa idza balagha sitina sana la wisuida habbtu ila ahabbatul malaika. Wis iso menikmati ngaji nih. Lek gak ngaji itu hati koyo bingung. Biasanya melok ngaji terus nggak datang ngaji itu hati ini kok bingung. Nah itu habbatul malaikat. Wa idza balagha samanina sana fa huwa asirullahi fil ardi wa yashfa'u ala ahli. Lek umur 70 ke atas maka dia sudah punya hak bisa memberikan syafaat kepada anak cucunya. Inilah yang kita harapkan. Maka harapan besarnya di samping itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqomah wa husnal. Nah ini diajarkan Rasulullah, Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqomah wa husnal. Gak ada lagi, selesai. Bisa ikhlas. Ikhlas artinya apa? Mati rasul. Kalau jangan tadi soko-soko. Yang kedua bisa istiqomah. Yang ketiga bisa husnul. Selesai. Ini hal-hal pokok yang sangat penting untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya habis ini mohon diri karena langsung ke Pasuruan, nanti bisa dilanjutkan lagi. Istaudarullah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.